Seiring berjalannya waktu, kemudian aku baru tahu bahwa yang aku rasakan itu adalah memang wajar, dan itu tuh adalah suatu proses transisi yang disebut sebagai matrescence. Halo semuanya, welcome back to my channel. Today I'm gonna talk about proses transisi fisik dan psikis perempuan yang menjadi seorang ibu nih. Pasti banyak di antara new moms yang merasakan adanya perubahan fisik di dalam dirinya pasca melahirkan. Seperti perut yang terasa kosong, kemudian perut yang bergelambir, kemudian tubuh yang tidak lagi ideal, kemudian tubuh yang terasa lebih lemah, kemudian tubuh yang terasa tidak lagi kencang, atau mungkin rambut rontok, kemudian kulit yang menjadi kusam gitu. Dan mungkin wajah yang menjadi lebih berjerawat kayak aku sekarang. Atau mungkin moms ada yang merasa bahwa fisiknya itu lebih baik gitu, mengalami perubahan lebih baik pasca melahirkan, mungkin ada juga ya, tapi aku rasa itu akan sangat jarang ya. Selain perubahan fisik tadi, new moms juga banyak yang merasakan perubahan psikis nih. Meskipun ada ibu-ibu baru yang tidak menyadarinya, walaupun mereka merasakannya gitu loh. Kayak mereka merasa lebih mudah cemas, kemudian merasa bersalah, merasa takut tidak bisa menjadi ibu yang baik, kemudian takut salah mengurus anak gitu loh. Kemudian juga jadi mudah tersinggung, lebih sensitif, atau juga merasa terisolasi gitu loh, merasa kesepian, atau merasa kayak tidak menjadi dirinya sendiri gitu loh. Dan pokoknya intinya itu merasakan krisis identitas lah gitu loh. Pasti nggak sedikit kan new moms yang merasakan ini, karena aku sendiri pun merasakannya gitu loh pasca melahirkan. Awalnya aku kira aku mengalami baby blues, tapi seiring berjalannya waktu kok berbulan-bulan gitu loh, perasaan itu masih ada, kayak perasaan asing terhadap diri sendiri itu masih ada gitu loh selama berbulan-bulan. Sehingga aku berpikir bahwa apa mungkin aku mengalami postpartum depression gitu loh. Tetapi setelah aku membaca dan menganalisis gitu loh simptom-simptom yang aku punya, itu menurutku jauh lah dari postpartum depression itu ya. Sehingga seiring berjalannya waktu, kemudian aku baru tahu bahwa yang aku rasakan itu adalah memang wajar, dan itu tuh adalah suatu proses transisi yang disebut sebagai matrescence. Sebetulnya matrescence ini tuh sama halnya dengan masa remaja atau ABG lah ya, kita sebut teenager. Nah, itu kan waktu kita ABG, kita kan merasakan adanya perubahan fisik ya di diri kita. Kemudian selain perubahan fisik, kita juga merasakan adanya perubahan mental kita gitu loh. Entah emosinya menjadi lebih tidak stabil dan mudah meledak-ledak gitu. Waktu kita ABG kan seperti itu ya. Tetapi bedanya di sini, orang-orang itu banyak kan paham gitu tentang seorang remaja yang misalnya memiliki emosi yang kurang stabil, mudah meledak-ledak, itu orang-orang paham akan hal itu gitu, jadi memakluminya. Tapi di kasus matrescence ini, orang-orang malah berekspektasi kita itu menjadi seseorang yang lebih happy gitu loh, lebih bijaksana, karena kita sekarang menjadi seorang ibu gitu loh. Sementara saat itu kita sedang kehilangan kontrol terhadap diri kita dan sekelilingnya. Now, I want to share with you guys apa sih yang aku rasakan gitu ketika aku berada di masa itu gitu loh. Jadi, waktu itu pasca melahirkan, ketika masih di rumah sakit ya, aku memang merasa sangat bahagia ya. Even though masih terasa sakit semuanya, masih terasa lelah pasca melahirkan itu, tapi I'm really happy gitu loh. Kemudian walaupun ada rasa khawatir ya, aku kan berniat TBF, ada rasa khawatir takutnya aku tidak bisa memberikan ASI kepada anak aku. Tapi selebihnya aku tetap bahagia dan masih bahagia. Sesampainya di rumah, karena aku masih tinggal dengan orang tua aku, jadi segala keputusan itu majority diambil oleh orang tua aku gitu loh. Dan lagi aku kan adalah anak tunggal, which is itu adalah cucu pertamanya ya, sehingga beliau ini sangat excited dan menyiapkan segalanya ya, sampai meng-hire orang untuk
untuk bantuin aku mengurus anak gitu, walaupun yang di-hire ini bukan profesional ya. Kemudian meng-hire orang untuk khusus memandikan anak aku, karena katanya kalau masih bayi kan pusernya belum lepas, jadi takut kenapa-kenapa gitu. Jadi beliau meng-hire orang untuk memandikannya. Tetapi sampai pusar anak aku pun lepas, si orang itu tetap disuruh untuk memandikan anak aku karena katanya belum 40 hari, jadi khawatir. Dan beliau sendiri tidak bisa memandikan cucunya. Kemudian beliau sendiri berpikir kalau aku yang mandiin takut salah dan takut cucunya kenapa-kenapa gitu loh. Sebetulnya baik sih niatnya ya, maksudnya itu tuh adalah bentuk kasih sayangnya beliau terhadap cucunya gitu loh ya. Tapi karena hal tersebut, aku jadi merasa tidak diizinkan untuk belajar menjadi seorang ibu yang mandiri gitu loh. Mungkin kalau orang lain itu pasca melahirkan inginnya banyak yang membantu, kalau aku sendiri saat itu merasa bahwa aku pengennya sendiri aja deh ngurus ngurus anak aku gitu loh. Kayak aku juga kan mempelajari bagaimana caranya memandikan bayi dan sebagainya pada saat sebelum melahirkan itu. Jadi ketika itu tidak aku lakukan, tidak aku coba gitu, eee, aku merasa greget gitu, ngerti kan ya maksudnya? Mungkin aku terkesan tidak bersyukur ya, tapi ya itulah yang aku rasakan saat itu gitu loh, rasa frustasi. Karena sebagian besar bantuan yang diberikan juga tidak sesuai dengan yang ingin aku lakukan terhadap anak aku gitu loh. Sehingga segalanya tuh menjadi tidak sesuai harapan gitu. Belum lagi saat itu banyak aturan-aturan yang nggak masuk akal gitu ya, istilahnya mitos lah ya dari orang-orang sekeliling aku, dari orang-orang tua gitu loh, yang menyuruh aku melakukan itu gitu loh, melarang ini, melarang itu, yang padahal itu sebagian dari itu tuh bertentangan dengan medis gitu. Sehingga aku kan banyak berdebat ya saat itu, kayak, "Ya harusnya nggak gini gitu, harusnya nggak gitu," gitu loh. Jadi menambah rasa apa ya, rasa frustasi aku, stres aku, marah aku, sedih aku gitu loh. Dan belum lagi aku harus kurang tidur karena aku DBF anak aku, belum lagi waktu itu ada omongan dari luar yang seolah menghakimi aku gitu, men-judge aku bahwa aku tuh kurang peduli, kurang perhatian atau careless kepada keluarga sendiri gitu karena eee, tidak menanyakan kabar dan sebagainya lah. Padahal if they know, aku sendiri sedang merasa asing dengan identitas baruku. I feel so sad, I feel so lonely gitu loh saat itu. Aku merasa sangat frustasi, stres, marah, kesal, sedih, segala macam lah. Yang membuat aku sedikit merasa bahwa aku masih diri aku yang dulu itu ketika aku ngobrol sama temen aku, karena alhamdulillah pasca melahirkan itu kan aku masih sering kontekan ya sama teman-teman aku dan ngobrol segala macam. Ya walaupun ngobrolnya itu bukan tentang bagaimana perasaan aku menjadi seorang ibu, tapi it feel so refreshing buat aku gitu loh, karena aku bisa merasakan bahwa ternyata aku masih aku yang dulu kok gitu loh. Tapi ya setelah itu nggak lama kemudian ya back to the reality bahwa inilah yang aku rasakan, bahwa inilah yang aku jalani gitu. Mungkin ada pertanyaan, "Lah, emang suaminya kemana? Kok sampai merasa kesepian?" Well, alhamdulillah sebenarnya suami aku tuh sangat membantu aku ya. Jadi kalau aku butuh sesuatu pasti dia bantu gitu. Kalau aku minta tolong pasti dia bantu dan kalau dia tahu aku butuh bantuan ya pasti dia bantu. Tapi karena waktu itu kan suami aku masih kerjanya jauh ya di luar pulau, jadi tidak selalu ada untuk aku. Kemudian kalau masalah, emosional aku ya, emosi aku atau keadaan psikis aku juga tidak bisa menyalahkan sepenuhnya suami aku karena, dia juga baru gitu menjadi seorang ayah. Kemudian dia juga tidak mengerti kayak hal-hal apa sih yang dirasakan oleh seorang istri pasca melahirkan gitu kan. Karena aku pun bingung mau bercerita bagaimana gitu, mau bercerita dari mana karena yang aku rasakan itu betul-betul asing, betul-betul aku tidak tahu harus bagaimana gitu. Bahkan aku nggak tahu apakah aku harus bercerita ataukah tidak gitu loh. Oke, selain itu semua, fisik aku pun mengalami perubahan ya. Jadi aku merasakan banyak perubahan di fisik aku dari mulai kayak tubuh aku, kemudian juga kulit wajah yang menjadi semakin kusam, kemudian jadi banyak jerawat sampai sekarang bekasnya itu belum hilang. Ini ini juga tuh, ya ini belum hilang, ini baru, jerawat baru, tapi kalau sekarang alhamdulillah better ya dibandingkan, sebelum-sebelumnya. Jadi sebelum-sebelumnya tuh bener-bener banyak banget jerawatnya, dan ini bekasnya ini nggak kelihatan karena nggak terlalu kelihatan ya, karena ini efek lighting dan, cushion juga kayaknya. Tapi itu benar-benar
muka aku tuh bener-bener breakout setelah melahirkan. Padahal, kulit wajah aku itu sebelum melahirkan, jadi pas hamil, itu kulit muka aku tuh bener-bener super oke dibandingkan yang sekarang ya. Jadi bener-bener nggak ada jerawat, kemudian kulitnya juga nggak kusam sama sekali, even though aku nggak pakai skincare, cuci muka aja gitu loh, karena malas ya waktu hamil, tapi kulit aku tuh oke-oke aja gitu. Dan aku harus menghadapi muka aku yang berjerawat ini pasca melahirkan, itu pasti stresnya tambah-tambah lah ya, bisa kebayang. Oke guys, sekian dulu sharing dari aku. Thank you so much for watching. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini biar aku makin semangat lagi bikin videonya.